Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, apa kabar? Nah, semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membuat video pembelajaran mengenai peraturan pemerintah. Sebelumnya, mungkin kita bisa kenalan dulu sama teman-teman kita dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Adelia Uli El Syahradi Pakpahan. Lalu yang kedua ada Bunga Cinta Yoda Nira. Yang ketiga ada Della Amelia. Yang keempat ada KM Alfataci. Yang kelima ada Muhammad Ivan Fadil Putra Saidi. Yang keenam ada Rilda Sonada. Dan yang terakhir ada Yundai Liska Arlin. Baiklah, sebelum kita memulai membaca materi atau menyampaikan materi, mungkin di sini kita bisa melafazkan lafaz Bismillah terlebih dahulu agar video pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja membaca materi dan saya akan serahkan pembacaan materi kepada teman-teman saya. Mungkin kepada teman-teman anggota kelompok saya bisa dibaca materi pertama. Pengertian peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan pemerintah secara teoretik disebut peraturan delegasi. Selanjutnya ada sejarah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibentuk secara mandiri atau perorangan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang didelegasikan untuk menjalankan undang-undang. Adapun lembaga negara yang berhak menetapkan peraturan pemerintah adalah lembaga eksekutif. Secara lebih spesifik ditetapkan oleh Presiden. Peraturan pemerintah hanya berisi ketentuan lebih lanjut atau dalam rincian dari ketentuan dalam undang-undang. Setiap ketentuan peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang. Contohnya seperti yang membuat tentang kemudahan proyek strategis nasional sebagai peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja. Sedangkan proses pembentukan peraturan pemerintah yaitu dilaksanakan melalui program penyusunan peraturan pemerintah yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ini dipimpin atau dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Presiden. Berikutnya ada konsep peraturan pemerintah. Secara umum, konsep peraturan pemerintah ada 7, yakni yang pertama ada konsep berupa peraturan pemerintah itu bersifat administratif legis. Maksudnya, peraturan pemerintah diciptakan dan dibuat untuk mengatur peraturan-peraturan yang bersifat administrasi. Konsep yang kedua, tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Konsep yang ketiga, sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan undang-undang. Konsep yang keempat, memiliki norma hukum yang kekuatan mengikatnya berada tepat di bawah undang-undang. Konsep yang kelima, dalam proses penyusunan, peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang-undang yang menjadi dasarnya. Konsep yang keenam, berisi materi yang lebih mendetail untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan konsep yang terakhir, yakni konsep yang ketujuh, adalah ditetapkan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang
diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya itu ada tahapan pembentukan peraturan pemerintah. Yang pertama ada perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah. Yang dimana pertama Menteri Hukum dan HAM menyiapkan perencanaan program penyusunan atau Proksun PP. Proksun PP memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan PP yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian undang-undang. 3. Menteri menyampaikan daftar Proksun PP kepada kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Rancangan PP disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian dan pimpinan lembaga lain terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan antar non-kementerian. Tahapan ketiga yaitu penetapan rancangan peraturan pemerintah. Presiden menetapkan rancangan PP yang telah disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah rancangan PP ditetapkan oleh Presiden. Presiden menjadi PP dengan membubuhkan tanda tangan. Tahapan keempat yaitu pengundangan peraturan pemerintah. Menteri Hukum dan HAM menggunakan PP dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Permohonan pengundangan PP ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari instansi bersangkutan dan disampaikan langsung kepada petugas disertai dengan 2 naskah asli dan 1 soft copy naskah asli. Selanjutnya, penerapan serta contoh peraturan pemerintah. Pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2022 tentang koordinasi penyelenggaraan ibadah haji. Contohnya, agen haji A selalu menyediakan hal mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dokumen, perjalanan, dan administrasi, pembinaan bahkan perlindungan saat melaksanakan haji. Pelaksanaan PP nomor 28 tahun 2022 tentang pengurusan piutang negara oleh panitia pengurusan piutang negara. Contohnya, piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung utang dan atau penjamin utang tidak melunasi bagaimana mestinya, itu diurus oleh PUPN. Pelaksanaan PP nomor 38 tahun 2021 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Perusahaan Listrik Negara. Contohnya, negara memberikan modal pada PLN melalui anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Pelaksanaan PP nomor 86 tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan materai. Contohnya, toko A selalu menjual secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan keamanan dan ketersediaan barangnya. Dan mereka menjual barangnya dengan imbalan berupa uang sesuai dengan harga barang tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak. Contohnya, Tobi berasal dari keluarga yang tidak mampu saat Tobi mengalami gangguan psikis. Pemerintah mendampingi Tobi mengobati penyakit Tobi dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan PP nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Contohnya,
toko roti Beni baru buka di kota A. Beni harus segera mendaftarkan perizinannya ke pemerintah daerah setempat agar dapat menjalankan suatu usaha secara legal di mata hukum. Dan selama Beni mengurus itu berjalan dengan cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Kemudian, penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan PP nomor 9 tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Contohnya, toko roti Beni setiap tahunnya wajib menyetorkan pajak usaha kepada pemerintah. Pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Contohnya, Desa B memiliki badan usaha milik desa yang merupakan penyumbang pendapatan untuk Desa B itu sendiri. Selanjutnya yaitu pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Contohnya, Adi tinggal di rumah susun yang ditinggali oleh Adi memiliki penyelenggaraan rumah susun. Berupa kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengadilan, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan PP nomor 20 tahun 2021 tentang penerbitan kawasan dan tanah terlantar. Contohnya, di dekat kampung A terdapat suatu kawasan atau lahan yang tak memiliki tuan lahan. Dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadi pertambangan, pemanfaatannya didasarkan pada izin, konsesi, perizinan perusahaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. Selanjutnya, dengan demikian bahwa peraturan pemerintah berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Baiklah, dengan demikian bahwa peraturan pemerintah berisi aturan untuk melaksanakan perintah undang-undang atau menjalankan undang-undang. Jadi, dari penyampaian materi teman-teman tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pembahasan mengenai peraturan pemerintah menyimpulkan bahwa peraturan pemerintah itu merupakan peraturan pengganti undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang mana penjelasan ini tertuang pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Konsep-konsep peraturan pemerintah terdiri dari 7, masing-masing saling mengaitkan. Proses pembentukan peraturan pemerintah dilaksanakan melalui program penyusunan peraturan pemerintah yang memuat daftar judul dan pokok materi. Muatan rancangan peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk waktu 1 tahun. Penerapan peraturan pemerintah ada banyak yang sudah ditetapkan dan menjadi peraturan yang ditaati serta dilaksanakan. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami pada video pembelajaran kali ini. Bila ada salah kata ataupun pengucapan, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.